Selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Fernandus Umbu Kaborang dengan NIM 24320013. Saya dari kelas A, Prodi PJKR. Di sini saya akan membuat tugas tentang pembelajaran berbasis host, di mana tugas ini bertujuan untuk penuntasan tugas saya. Di sini saya mengambil materi dari kelompok 2, yaitu tujuan pembelajaran berbasis host. Ya, di sini saya mengambil materi dari saudara Denny Yakob Tanesap. Ya, saya akan membahas tentang pelajaran berbasis host. Ya, di sini materi dari saudara Denny yaitu dia membuat latar belakang tujuan pembelajaran host, yang berkata bahwa latar belakang tujuan pembelajaran berbasis host adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kelulusan. Ya, dia berkata bahwa pembelajaran berbasis host ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kelulusan. Pembelajaran berbasis host juga bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan zaman. Dia juga berkata bahwa pembelajaran berbasis host juga bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan zaman. Ya, di sini konsep host merupakan reformasi pendidikan yang diinisiasi pada awal abad ke-12. Konsep host ini merupakan reformasi pendidikan yang diinisiasi pada awal abad ke-21. Dan konsep ini juga bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi revolusi industri. Ya, ini juga pembelajaran berbasis host juga bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi revolusi industri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan pembelajaran berorientasi host melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Ya, tadi kita sudah membahas pengertian, membahas latar belakang dan tujuan pembelajaran berbasis host. Jadi sekarang kita masuk dalam pengertian host, yaitu host adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mendorong seseorang untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang suatu masalah, seperti berpikir kritis, analisis, kreatif, dan evaluatif. Ya, di sini host ini mendorong manusia untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang suatu masalah, seperti berpikir kritis, analisis, kreatif, dan evaluatif. Kemampuan ini juga sangat berperan penting untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang efektif. Sejalan dengan itu, bahan dari host yaitu analisis, yang merupakan kemampuan berpikir dalam mengambil keputusan, berpikir dalam mengekspresikan aspek-aspek atau elemen dari sebuah konteks tertentu. Ya, kemampuan itu sendiri merupakan cara berpikir level atas yang teknologi yang terbaru dari revisi oleh Adelson dan Krawowi. Ya, di sini host itu terdapat, yaitu ada tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama mencipta, kedua mengevaluasi, ketiga menganalisis, keempat menerapkan, yang kelima memahami, dan yang terakhir itu mengingat. Ya, di sini contoh
host. Contoh di sini ada juga contoh-contoh host. Yang pertama itu non-algoritmik, yaitu jalan tindakan tidak sepenuhnya ditentukan di muka, yaitu tindakan-tindakan yang kita buat itu tidak sepenuhnya ditentukan di muka. Kedua, kompleks, yang artian bahwa dialog tidak terlihat atau mental bicara dari setiap sudut pandang tunggal. Ya. Yang ketiga yaitu beberapa solusi. Di sini masing-masing dengan biaya dan manfaat, bukan solusi yang unik. Di sini tentang biaya dan manfaat, bukan solusi yang unik. Yang keempat yaitu tentang beberapa kriteria. Ada juga sebagian yang bertentangan dengan satu sama lain. Ya, yang kelima yaitu ketidakpastian. Itu tidak semua yang dikenakan pada tugas yang dikenal. Dan yang keenam, memaksakan makna. Di sini menemukan struktur dalam gangguan jelas. Nah, adapun manfaat, di sini saya akan membahas tentang manfaat pengembangan host. Ada manfaat-manfaat juga dalam pengembangan pembelajaran berbasis host. Itu pengembangan sosial host memerlukan berbagai kriteria, baik dari segi bentuk, soal, maupun dari konten materi subjeknya. Teknik penulisan soal host, baik yang berbentuk pilihan ganda atau urian ataupun isian, secara umum sama dengan penulisan soal tingkat rendah. Tapi ada juga, walaupun sama, tapi ada juga tingkat yang membedakan ciri-ciri tersebut, yaitu yang pertama, fokus pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, di sini tidak hanya menguji ingatan atau pemahaman, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, analisis, kreatif, dan problema-problema yang terjadi, atau meminta siswa untuk menerapkan pengetahuan yang sudah dipelajari dalam situasi baru atau dalam masalah kontekstual. Yang kedua yaitu menggunakan stimulus atau konstekstual. Di sini soal sering disajikan dalam bentuk kasus atau permasalahan sehari-hari atau situasi nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Itu membuat siswa berpikir lebih dalam dan tidak hanya terpaku pada satu jawaban yang sudah dia ketahui. Yang ketiga yaitu membutuhkan penalaran dan analisis. Di sini soal membutuhkan siswa untuk menganalisis informasi, mencari hubungan antar konsep, dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Itu meminta siswa untuk mengidentifikasi masalah, menentukan penyebabnya, dan mencari solusi yang tepat atau mencari kesimpulan yang tepat. Yang keempat yaitu menantang dan kreatif, yaitu soal mendorong siswa untuk berpikir di luar otak dan mencari solusi yang inovatif. Di sini yang artian bahwa meminta siswa untuk mengevaluasi dan informasi secara kritis serta mengkomunikasikan pemikiran mereka dengan jelas. Ya, selain manfaat dari pembelajaran host, di sini ada kriteria tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengukur kemampuan berpikir. Yang kedua berbasis permasalahan kontekstual. Yang ketiga berbasis permasalahan konseptual. Yang keempat transfer satu konsep ke konsep lain. Yang kelima memproses dan menerapkan informasi. Yang keenam mencari kaitan dari berbagai informasi. Yang ketujuh menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah atau kesalahan-kesalahan dalam materi tersebut.
Ya, di sini ada juga unsur-unsur tujuan pembelajaran berbasis host. Yang pertama, audiens. Di sini audiens itu siapa yang akan mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Misalnya siswa, kelompok, atau individu. Yang kedua yaitu behavior. Tentang behavior yaitu di sini tentang perilaku atau kemampuan yang diharapkan siswa yang ditunjukkan setelah pembelajaran. Di sini misalnya siswa mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan ide-ide baru yang berkaitan dengan materi yang sudah guru sampaikan. Dan yang ketiga itu tentang kondisi atau keadaan di mana perilaku tersebut diharapkan atau ditunjukkan. Misalnya melalui diskusi kelompok, studi kasus, atau presentasi yang dilakukan oleh siswa. Di sini yang keempat itu decree, yaitu tingkat atau keberhasilan yang diharapkan, misalnya dengan akurat, dengan tepat, serta dengan kreatif. Ya, di situ itulah materi-materi tentang pembelajaran berbasis host. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari tujuan pembelajaran berbasis host, yaitu tujuan pembelajaran host yang baik dan benar yaitu adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik, seperti berpikir kritis, kreatif, analisis, dan pemecahan masalah. Pembelajaran host bertujuan untuk melatih siswa tidak hanya dalam mengingat informasi, tetapi juga dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Dan lebih detailnya lagi, tujuan pembelajaran host mencakup mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Host juga sangat membantu siswa untuk secara cermat menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan bukti dan penalaran. Ya, dan juga di sini meningkatkan kreatif di sini yang artian bahwa meningkatkan kreatif yang artian bahwa pembelajaran host mendorong siswa untuk berpikir di luar otak dan menghasilkan ide-ide baru dan menemukan solusi atau kesimpulan yang inovatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang berikut yaitu melatih kemampuan pemecahan masalah, yang artian bahwa host memberikan siswa keterampilan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab masalah, dan mengembangkan strategi untuk memecahkannya. Yang berikut ada tentang meningkatkan kemampuan berpikir analitis, yang artiannya host membantu siswa untuk memahami hubungan antara ide-ide atau menganalisis bukti dan membuat kesimpulan yang tepat. Dan yang terakhir itu tentang mendorong kemandirian. Di sini host mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Itu meningkatkan motivasi dan membangun rasa percaya diri yang dimiliki oleh siswa tersebut. Ya, sampai sini materi saya tentang pembelajaran berbasis host. Sekian dan terima kasih.